Kita tunggu saja perlawanan yang akan dilakukan, yang penting tidak boleh dihalang-halangi karena itu adalah hak warga negara. Dan juga memang walaupun saya merasa aneh, nanti ketika gugatan dilayangkan itu oleh siapa? Nanti hakim jangan-jangan bicara bahwa legal standingnya tidak memenuhi syarat karena FPI sudah dibubarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Saya masih akan menguber ya. Ini bukan Uber ya, breaking news, karena masih terkait soal pembubaran FPI, Front Pembela Islam. Sebagaimana dilansir oleh Jawa Post, di sini diberitakan FPI dibubarkan pemerintah. Habib Rizik siap melawan. Siap melawan ya. Kita bacakan melawannya seperti apa, jangan sampai kemudian terjadi misinterpretasi seolah-olah mau melakukan legal disorder ya. jpnn.com Jakarta, Habib Rizik Syihab tidak mengambil pusing atas keputusan pemerintah yang melarang keberadaan FPI di Indonesia. Luar biasa bahasa Indonesianya ya, tidak ambil pusing, tidak mengambil pusing. Habib Rizik bakal menempuh upaya hukum seperti mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (Petun) atas keputusan pelarangan keberadaan FPI. Tanggapan Habib Rizik ini seperti disampaikan anggota tim kuasa hukum FPI Sugito Atmo Prawiro saat ditemui awak media di Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu 30 Desember. HRS Habib Rizik Syihab bilang begini, tolong persiapkan langkah-langkah hukum gugatan PT UN. Kalau misalnya nanti format resmi dari pemerintah yang terkait dengan pembubaran, kami akan mengajukan gugatan PT UN, kata Sugito. Menurut Sugito, tim hukum FPI akan menjalin diskusi atas rencana gugatan. Namun Sugito tidak memerinci waktu gugatan akan dilayangkan. Kami mau ketemu dengan tim hukum untuk mempersiapkan proses gugatan PT UN. Pengajuan ya secepatnya, ungkap dia. Sebelumnya pemerintah menerbitkan surat keputusan bersama SKB 3 menteri dan 3 pimpinan lembaga tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI. Surat itu diteken Mendagri Tito Karnavian, Menkumham Yasona Lauli, Menkominfo Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Idam Aziz, dan Kepala BNPT Boy Rafli Amar. Dalam pertimbangannya, 3 menteri dan 3 pimpinan lembaga menerbitkan SKB tertanggal 30 Desember itu untuk menjaga eksistensi Pancasila dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, ucap Wamenkumham Edi Omar Syarif Hiyarij saat membacakan SKB 3 menteri dan 3 pimpinan lembaga yang disiarkan akun YouTube Kemenko Polhukam Rabu. Kemudian kata Edi, SKB diterbitkan setelah melihat anggaran dasar FPI yang melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas menjadi undang-undang. Pertimbangan berikutnya, kata Edi, FPI tidak kunjung memiliki surat keterangan terdaftar SKT dari Kemendagri. SKT FPI sebagai Ormas hanya berlaku per 20 Juni 2019. Sampai saat ini FPI belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang SKT tersebut. Oleh sebab itu secara de jure terhitung mulai tanggal 21 Juni 2019, FPI dianggap bubar, tutur Edi. Ini pengulangan ya. Tapi intinya bahwa Habib Rizik dan FPI-nya siap melawan. Tapi tentu melawannya itu kalau kita lihat ya melawan di jalur hukum. Jadi intinya itu adalah hak warga negara untuk membela kepentingan hukumnya. Karena itu harus diberikan ruang karena kita adalah negara hukum. Bahkan menurut saya pembubaran yang dibalik ini hukum administrasi dulu baru kemudian hukum lain itu juga menyalahi prinsip-prinsip negara hukum. Karena menghukum orang
tanpa jelas kesalahannya, tanpa ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa organisasi tersebut telah melakukan pelanggaran atau kejahatan sehingga harus dibubarkan dan dilarang. Tapi kan ini tidak jadi. Pemerintah menggunakan pasal-pasal subjektif dari Perpu nomor 2 2017 yang pernah saya kritik, bahwa itu sama saja dengan memberikan pistol kepada penguasa untuk dapat membubarkan ormas tanpa due process of law. Padahal ini adalah ruang hak asasi manusia yang harusnya hanya putusan pengadilan lah yang membuat atau yang menyebabkan sebuah ormas bisa dibatalkan atau dibubarkan atau dilarang. Jadi Sobat RH sekalian, ya, kita tunggu saja perlawanan yang akan dilakukan. Yang penting tidak boleh dihalang-halangi karena itu adalah hak warga negara. Dan juga memang walaupun saya merasa aneh, nanti ketika gugatan dilayangkan itu oleh siapa? Nanti hakim jangan-jangan bicara bahwa legal standingnya tidak memenuhi syarat karena FPI sudah dibubarkan. Mudah-mudahan tidak sampai pada kesimpulan seperti itu ya. Jadi gugatan diberikan karena ibaratnya justru surat itulah maka kemudian mereka kehilangan status mereka. Misalnya Sabri Lubis sebagai ketua umum, Munarman sebagai sekum, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan pengadilan tidak mempermasalahkan penamaan FPI itu dalam pengadilan karena toh mereka sedang mencari keadilan. Dan keadilan ini adalah sesuatu yang boleh diperjuangkan di negara hukum Indonesia dan bukan sebuah kejahatan. Sobat era sekalian, kita tunggu perlawanan yang akan dilakukan oleh Habib Rizik Syihab dan barangkali juga pentolan-pentolan FPI lainnya, juga pengikutnya, sepanjang harus wanti-wanti itu dilakukan di jalur hukum yang resmi, yang konstitusional, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan anarkistis. Walaupun saya paham psikologi FPI barangkali sedang menyala-nyala ya, kemarahan yang barangkali begitu kuat, tetapi memang semuanya harus dikembalikan kepada Yang Maha Kuasa ya. Tapi tetaplah berjuang untuk memperjuangkan hak-hak mereka sendiri. Ya, sahabat daerah sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.